The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang sujudnya singkat tapi hidupnya terasa tenang, sementara ada yang lama bersujud namun hatinya tetap gelisah? Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang ibadah, tapi karena ada satu rahasia sujud yang tidak pernah diajarkan dengan kata-kata. Sujud yang tidak terdengar, tidak terlihat, namun mengguncang batin hingga ke titik terdalam. Di saat dahi menyentuh bumi, ada rasa yang bisa naik ke tingkat tertinggi jika kamu tahu caranya. Video ini bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang pernah bersujud, tapi merasa belum benar-benar sampai. Bab 1. Rahasia sujud sunyi. Ada satu posisi paling rendah secara fisik, namun paling tinggi secara makna. Saat dahi menyentuh bumi, dunia seolah mengecil, dan yang tersisa hanyalah engkau dan dia. Inilah sujud sunyi, bukan sekadar gerakan salat, tetapi sebuah peristiwa batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang perlahan dilucuti dari kesombongan. Banyak orang bersujud, namun tidak semuanya benar-benar hadir. Sebab sujud sunyi bukan tentang seberapa lama dahi menempel di sajadah, melainkan seberapa dalam rasa tunduk itu mengalir tanpa suara, tanpa tuntutan, tanpa ingin dilihat siapapun selain Allah. Pada titik ini, kata-kata mulai kehilangan kuasanya. Doa tidak lagi disusun dengan bahasa indah, melainkan meleleh menjadi rasa. Ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan, seolah hati berkata tanpa lisan, "Aku tak punya apa-apa selainmu." Inilah saat ego mulai retak, bukan karena dipaksa, tapi karena luluh. Sujud sunyi mengajarkan bahwa kedekatan tertinggi dengan Tuhan justru terjadi ketika manusia berhenti merasa layak, berhenti merasa pantas, dan hanya mengakui kefakiran total di hadapannya. Banyak rahasia ilahi tidak diturunkan dalam bentuk cahaya yang menyilaukan, melainkan dalam kesenyapan yang menenangkan. Saat sujud itu benar-benar sunyi, waktu terasa melambat. Nafas menjadi saksi, detak jantung menjadi zikir, dan kesadaran perlahan turun dari kepala ke pusat rasa. Disinilah ma'rifat mulai berbisik, bukan sebagai ilmu yang dipelajari, tapi sebagai kesadaran yang dialami. Engkau tidak lagi mencari Tuhan, karena rasa itu membuatmu sadar bahwa sejak awal engkaulah yang selalu dicari. Sujud sunyi juga menjadi cermin paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa peran sosial, tanpa citra kesalehan, yang tersisa hanyalah hamba dan Rabb-Nya. Jika dalam sujud itu masih ada kegelisahan, maka itulah undangan untuk lebih jujur. Jika masih ada keinginan dunia yang berisik, maka itulah isyarat bahwa hati masih perlu dimurnikan. Namun jangan takut, sebab sujud sunyi bukan tempat penghakiman, melainkan ruang penyembuhan terdalam yang disediakan Allah bagi hambanya yang berani diam dan merendah. Dan ketika rasa itu akhirnya menyentuh tingkat tertinggi, engkau akan memahami satu hal penting. Sujud sunyi bukan untuk meminta, melainkan untuk menyatu dalam kepasrahan. Di titik ini, engkau tidak lagi sibuk memohon takdir tertentu, karena hatimu telah ridha pada apapun yang Dia tetapkan. Inilah makam tenang yang jarang disadari manusia, makam di mana doa berubah menjadi kepercayaan, dan ibadah berubah menjadi perjumpaan. Dari sinilah perjalanan makrifat sejati dimulai, bukan dari suara yang lantang, tetapi dari sujud yang paling sunyi. Bab 2. Ketika sujud menjadi perjalanan batin. Ada perbedaan yang sangat halus antara sujud yang dilakukan dan sujud yang dialami. Pada bab ini, kita mulai memasuki wilayah yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sujud tidak sekadar menjadi kewajiban, tetapi berubah menjadi perjalanan batin yang membawa jiwa melintasi lapisan-lapisan kesadaran. Di sini, tubuh memang diam, namun batin bergerak perlahan menuju sumbernya. Seakan ada tarikan lembut dari dalam, memanggil hati untuk turun lebih dalam, lebih rendah, hingga tidak tersisa apapun selain kehadirannya. Dalam sujud seperti ini, rasa takut dan harap tidak lagi berdiri berseberangan. Keduanya menyatu menjadi kepasrahan yang tenang. Engkau tidak lagi takut karena dosa, dan tidak pula berharap karena pahala. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa engkau sedang berada di hadapan Zat yang Maha Mengetahui segala isi dada.
Inilah rahasia yang jarang disadari. Sujud terdalam justru terjadi ketika hati berhenti menegosiasikan ibadahnya dan mulai menerima bahwa dirinya sepenuhnya milik Allah. Pada tahap ini, sujud menjadi ruang dialog tanpa suara. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada permintaan berlapis-lapis. Hati hanya hadir apa adanya. Bahkan luka, kecewa, dan kelelahan hidup tidak lagi disembunyikan. Semuanya diletakkan begitu saja di hadapannya. Dan anehnya, justru ketika engkau tidak berusaha terlihat kuat, disitulah kekuatan itu mengalir. Sujud mengajarkan bahwa kelemahan yang jujur jauh lebih dekat kepada rahmat daripada kekuatan yang dipamerkan. Perjalanan batin dalam sujud juga membuka tabir tentang hakikat diri. Engkau mulai menyadari bahwa selama ini yang paling berat bukanlah masalah hidup, melainkan perasaan ingin mengendalikan segalanya. Saat dahi menyentuh bumi dengan penuh kesadaran, kontrol itu dilepaskan satu persatu. Takdir tidak lagi dilawan, masa lalu tidak lagi disesali, dan masa depan tidak lagi ditakuti. Sujud menjadi titik di mana jiwa belajar percaya sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa jeda. Dan jika perjalanan ini terus dilatih, sujud tidak lagi berhenti di sajadah. Ia merembes ke dalam hidup sehari-hari. Cara engkau menerima ujian menjadi lebih lapang, cara engkau melihat manusia menjadi lebih lembut, dan cara engkau memandang diri sendiri menjadi lebih jujur. Inilah tanda bahwa sujud telah bekerja bukan hanya di tubuh, tetapi di kedalaman jiwa. Dari sini, rasa mulai dibimbing menuju tingkat yang lebih tinggi, menuju kesadaran bahwa seluruh hidup sejatinya adalah sujud yang panjang. Bab 3. Saat rasa menjadi penuntun. Pada tahap ini, sujud tidak lagi dipahami sebagai kewajiban yang diulang, melainkan sebagai pintu yang selalu terbuka bagi hati yang rindu. Rasa mulai mengambil alih peran pikiran. Bukan berarti akal ditinggalkan, tetapi ia kini berjalan di belakang, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh kesadaran batin. Inilah saat ketika seseorang mulai mengerti bahwa kebenaran tertinggi tidak selalu datang dalam bentuk jawaban, melainkan dalam bentuk ketenangan yang menetap di dada setelah sujud yang jujur. Rasa yang lahir dari sujud sunyi bukan emosi biasa. Ia tidak meledak, tidak pula riuh. Ia lembut namun kokoh, tenang namun dalam. Ketika rasa ini hadir, kegelisahan hidup tidak serta-merta hilang, tetapi kehilangan kuasanya. Masalah tetap ada, namun tidak lagi menguasai jiwa. Inilah keajaiban yang jarang disadari manusia. Sujud tidak selalu mengubah keadaan di luar, tetapi hampir selalu mengubah cara kita berdiri di hadapan keadaan itu. Dalam bimbingan rasa, seseorang mulai lebih peka terhadap isyarat ilahi. Bukan berupa bisikan gaib atau tanda yang spektakuler, melainkan kejelasan sikap batin. Engkau tahu kapan harus bersabar, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah, tanpa dorongan nafsu yang tergesa-gesa. Semua keputusan terasa lebih jernih, karena lahir dari hati yang telah belajar tunduk. Sujud menghaluskan rasa, dan rasa yang halus menjadi kompas paling aman dalam menempuh kehidupan. Pada momen tertentu, rasa itu membawa engkau pada kesadaran yang lebih dalam tentang makna dekat. Kedekatan dengan Allah tidak lagi diukur dari banyaknya ibadah yang terlihat, tetapi dari seberapa cepat hati kembali tenang saat diuji. Jika dahulu kegagalan melahirkan kemarahan, kini ia melahirkan perenungan. Jika dahulu kehilangan terasa seperti akhir segalanya, kini ia dipahami sebagai bagian dari tarikan lembut menuju Allah. Semua ini adalah buah dari rasa yang ditempa dalam sujud sunyi. Dan ketika rasa benar-benar menjadi penuntun, engkau akan menyadari satu rahasia penting. Hidup tidak perlu selalu dipahami, cukup dijalani dengan hati yang bersujud. Ada banyak hal yang tidak harus dimengerti hari ini, tidak perlu dijelaskan sekarang. Selama rasa itu tetap terjaga, selama sujud itu tetap hidup, engkau tidak akan tersesat, sebab Allah tidak membimbing hambanya melalui keramaian pikiran, tetapi melalui kejernihan rasa yang lahir dari ketundukan terdalam. Bab 4. Kehancuran ego dalam sunyi. Semakin dalam seseorang mengenal sujud sunyi, semakin terasa bahwa yang paling berat untuk dijatuhkan bukanlah tubuh, melainkan ego. Ego selalu ingin diakui, ingin dimengerti, ingin dihargai. Namun dalam sujud yang benar-benar sunyi, semua keinginan itu perlahan melemah. Tidak ada lagi panggung,
tidak ada lagi penonton. Yang ada hanyalah hamba yang menyadari betapa kecil dan rapuh dirinya di hadapan yang maha besar. Di titik inilah kehancuran ego bukan menjadi luka, melainkan pintu menuju kebebasan batin. Ego sering bersembunyi di balik kesalehan, di balik pengetahuan, bahkan di balik doa. Ia merasa lebih baik, lebih tahu, lebih dekat. Namun sujud sunyi membongkar semuanya dengan lembut. Ia tidak memukul, tetapi meluruhkan. Saat dahi menyentuh bumi, hati dipaksa jujur melihat dirinya sendiri. Tidak ada gelar, tidak ada pencapaian, tidak ada pembenaran. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua kebaikan hanyalah titipan, dan semua kekuatan hanyalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja. Dalam kehancuran ego ini, lahirlah rasa takut yang baru, bukan takut pada hukuman, melainkan takut kehilangan kehadiran Allah dalam hati. Seseorang mulai menjaga batinnya dengan lebih hati-hati. Ia tidak lagi sibuk menilai orang lain, karena ia sadar betapa mudahnya dirinya tergelincir. Setiap sujud menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan hasil usaha pribadi semata, melainkan karunia yang harus terus dimohon dengan kerendahan yang tulus. Anehnya, ketika ego runtuh, justru kedamaian mulai tumbuh. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan diri. Tidak ada lagi kecemasan tentang citra. Hidup dijalani dengan kesederhanaan rasa. Pujian tidak lagi mengangkat, celaan tidak lagi menjatuhkan. Hati menjadi lebih stabil karena ia tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. Inilah tanda bahwa sujud telah bekerja sampai ke akar keakuan, membersihkan lapisan-lapisan halus yang selama ini tak disadari. Dan dari kehancuran ego inilah lahir keikhlasan yang sejati. Bukan ikhlas yang diucapkan, tetapi ikhlas yang terasa. Ibadah dilakukan tanpa beban, kebaikan dilakukan tanpa hitung-hitungan. Hati menjadi lapang menerima apapun yang datang, karena ia tahu bahwa Allah sedang mendidik, bukan meninggalkan. Sujud sunyi pada akhirnya mengajarkan satu pelajaran paling dalam. Untuk benar-benar hidup, ego harus mati di hadapannya. Bab 5. Ketika diam menjadi zikir. Pada tahap ini, sujud sunyi membawa seseorang memasuki wilayah yang lebih dalam. Tempat diam tidak lagi kosong, tetapi penuh makna. Diam bukan ketiadaan, melainkan kehadiran yang utuh. Lidah mungkin tidak bergerak, namun hati berzikir tanpa henti. Setiap tarikan nafas terasa seperti tasbih, setiap hembusan nafas terasa seperti penyerahan. Inilah zikir yang tidak terdengar, namun getarannya menembus lapisan batin yang paling dalam. Banyak orang mengira zikir harus selalu dilafalkan, harus terdengar, harus terasa aktif. Padahal ada zikir yang justru bekerja paling kuat ketika seseorang berhenti berbicara, bahkan berhenti meminta. Dalam sujud yang sunyi, dia menjadi bahasa paling jujur antara hamba dan Rabb-nya. Tidak ada kalimat yang dipoles, tidak ada niat yang disembunyikan. Hati hadir apa adanya, dan justru disitulah zikir itu hidup, mengalir tanpa dipaksa. Ketika dia menjadi zikir, kesadaran mulai berpindah dari luar ke dalam. Dunia tetap berputar, masalah tetap ada, namun batin tidak lagi terombang-ambing. Ada pusat tenang yang terbentuk di dalam dada. Dari pusat inilah seseorang belajar merespons hidup, bukan bereaksi. Sujud melatih jiwa untuk berhenti sejenak sebelum larut, untuk tunduk sebelum melawan, untuk percaya sebelum mengeluh. Pada momen tertentu, diam dalam sujud menghadirkan rasa diawasi sekaligus dirawat. Bukan perasaan terancam, tetapi perasaan aman. Seolah Allah berkata tanpa kata, "Aku melihatmu, dan itu cukup." Rasa ini menenangkan bagian jiwa yang selama ini kelelahan mencari pengakuan. Tidak perlu lagi membuktikan apapun. Cukup hadir, cukup tunduk, cukup berserah. Inilah zikir yang menyembuhkan luka-luka yang tidak pernah bisa diobati oleh kata-kata. Dan ketika diam telah menjadi zikir, sujud tidak lagi terasa berat. Ia menjadi kebutuhan batin, bukan kewajiban yang ditunaikan dengan terpaksa. Hati merindukannya seperti rindu pulang. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu ditandai oleh banyaknya suara, tetapi oleh seberapa dalam ia mampu diam bersamanya. Sujud sunyi mengajarkan bahwa dalam keheningan yang jujur, Allah paling dekat dengan hambanya. Bab 6. Saat sujud melampaui waktu.
Ada satu fase ketika sujud tidak lagi terasa terikat oleh detik dan menit. Waktu seakan melipat dirinya sendiri. Yang beberapa saat lalu terasa lama, kini terasa singkat, dan yang singkat terasa abadi. Dalam sujud sunyi seperti ini, jiwa keluar dari hiruk-pikuk masa lalu dan masa depan. Penyesalan tidak lagi berisik, kekhawatiran tidak lagi menekan. Yang ada hanyalah saat ini, dan di dalam saat inilah kehadiran Allah terasa paling nyata. Ketika sujud melampaui waktu, seseorang mulai memahami bahwa banyak penderitaan lahir bukan karena keadaan, tetapi karena pikiran yang melompat terlalu jauh. Sujud mengikat jiwa kembali ke titik asalnya. Ia mengajarkan bahwa cukup hadir hari ini, cukup tunduk saat ini. Tidak perlu membawa beban yang belum terjadi, dan tidak perlu terus menghidupkan luka yang sudah berlalu. Dalam sujud, Allah seakan memanggil hambanya untuk pulang dari pengembaraan pikiran yang melelahkan. Pada kedalaman ini, rasa syukur muncul tanpa harus dicari. Bahkan dalam kekurangan, hati menemukan kecukupan. Bahkan dalam ujian, jiwa menemukan makna. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena sudut pandang telah berubah. Sujud sunyi membuat seseorang melihat hidup dari bawah, dari posisi paling rendah, dan justru dari sanalah luasnya rahmat Allah tampak tanpa batas. Semakin rendah engkau merendah, semakin tinggi engkau diangkat dalam rasa. Melampauinya waktu juga berarti melampaui tuntutan hasil. Dalam sujud ini, engkau tidak lagi bertanya kapan doa dikabulkan atau bagaimana jalan takdir akan terbuka. Pertanyaan-pertanyaan itu luruh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah kepercayaan yang tenang. Engkau sadar bahwa Allah bekerja tidak selalu sesuai jadwal manusia, tetapi selalu tepat sesuai hikmahnya. Dan kesadaran ini membebaskan hati dari kegelisahan yang selama ini tidak disadari. Ketika akhirnya kepala terangkat dari sujud, ada sesuatu yang tertinggal. Bukan sensasi, bukan euforia, melainkan ketenangan yang menetap. Seolah sujud itu meninggalkan jejak cahaya di dalam dada. Cahaya ini tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi menuntun langkah dengan lembut. Inilah tanda bahwa sujud telah melampaui waktu dan jiwa telah mencicipi sejenak rasa kedekatan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Bab 7. Rahasia kedekatan yang tidak terucap. Pada titik ini, sujud sunyi membawa seseorang pada pemahaman yang sangat halus tentang dekat. Kedekatan dengan Allah tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikejar, tetapi seperti sesuatu yang selalu ada, menunggu untuk disadari. Engkau tidak merasa sedang mendekat, namun tiba-tiba sadar bahwa jarak itu sebenarnya tidak pernah ada. Sujud menjadi tirai yang disingkap, bukan jembatan yang harus diseberangi. Dan ketika tirai itu terbuka, hati terdiam dalam rasa yang sulit dijelaskan, namun sangat nyata. Kedekatan ini tidak menghadirkan rasa istimewa, justru melahirkan kerendahan yang lebih dalam. Semakin dekat, semakin engkau merasa kecil. Bukan kecil yang menyakitkan, tetapi kecil yang menenangkan. Ada kelegaan saat menyadari bahwa engkau tidak perlu menjadi apapun untuk dicintai Allah. Tidak perlu tampil suci, tidak perlu sempurna. Cukup hadir dengan kejujuran penuh, dan sujud sunyi menjadi saksi atas kepasrahan itu. Dalam kedekatan yang tidak terucap ini, hati mulai belajar mendengar tanpa suara. Bukan suara dari luar, tetapi kejernihan batin yang membimbing sikap. Engkau mulai peka terhadap apa yang harus ditahan dan apa yang harus dilepaskan. Banyak keputusan besar justru lahir dari ketenangan seperti ini, bukan dari perdebatan panjang dalam pikiran. Sujud menghaluskan pendengaran batin, sehingga hidup dijalani dengan lebih bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Kedekatan ini juga mengubah cara memandang doa. Doa tidak lagi diposisikan sebagai permohonan yang dilempar ke langit, tetapi sebagai percakapan yang telah berlangsung sejak lama. Bahkan sebelum engkau meminta, hatimu telah diketahui. Bahkan sebelum engkau mengeluh, keadaanmu telah dipahami. Kesadaran ini melahirkan rasa aman yang tidak bergantung pada hasil. Engkau berdoa bukan karena takut, tetapi karena cinta. Dan ketika rahasia kedekatan ini mulai menetap, hidup terasa lebih ringan meski tanggung jawab tetap ada. Beban tidak berkurang, tetapi cara memikulnya berubah. Engkau tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi apapun. Sujud sunyi telah menanamkan keyakinan halus
bahwa setiap langkah selalu dalam pengawasan dan penjagaannya. Dari sinilah jiwa melangkah dengan tenang, karena ia tahu dekat dengan Allah bukan tujuan akhir, melainkan keadaan batin yang terus dijaga. Bab 8, ketika diri mulai lenyap dalam tunduk. Pada kedalaman tertentu, sujud sunyi membawa seseorang pada pengalaman yang sangat halus, ketika rasa aku perlahan memudar. Bukan hilang secara fisik, tetapi larut dalam kesadaran bahwa diri ini sepenuhnya bergantung. Tidak ada lagi klaim, tidak ada lagi kepemilikan mutlak. Bahkan amal, kesabaran, dan ketekunan pun tidak lagi dirasa sebagai prestasi pribadi. Semuanya kembali pada satu pengakuan batin yang jujur. Jika bukan karena pertolongannya, aku tidak mampu berdiri, apalagi bersujud. Dalam keadaan ini, sujud terasa seperti tenggelam dalam samudera yang tenang. Tidak menakutkan, justru menenteramkan. Diri tidak hilang untuk dimusnahkan, tetapi dilebur untuk dimurnikan. Yang lenyap hanyalah kesombongan halus yang selama ini bersembunyi di balik kesalehan dan pengetahuan. Yang tersisa adalah kesadaran murni sebagai hamba yang tidak membawa apapun selain kebutuhan total kepada Allah. Saat diri mulai lenyap dalam tunduk, penilaian terhadap hidup pun berubah. Keberhasilan tidak lagi membuat hati melonjak. Kegagalan tidak lagi membuat jiwa runtuh. Semua diterima sebagai bagian dari tarikan ilahi yang sedang membentuk. Sujud sunyi melatih hati untuk tidak melekat pada hasil, karena ia telah menemukan ketenangan pada sumbernya. Disinilah seseorang mulai merasakan kebebasan sejati, bebas dari keharusan menjadi sesuatu di mata dunia. Pada momen-momen seperti ini, rasa cinta kepada Allah tidak lagi bergantung pada kondisi. Ia tidak menguat saat lapang saja, dan tidak melemah saat sempit. Cinta itu stabil, tenang, dan dewasa. Sujud mengajarkan bahwa mencintai Allah bukan tentang selalu merasakan nikmat, tetapi tentang tetap tunduk meski nikmat itu ditarik. Inilah cinta yang lahir dari makrifat, bukan dari kepentingan. Dan ketika diri benar-benar dilembutkan dalam sujud, engkau akan memahami satu rahasia yang jarang diucapkan. Semakin sedikit engkau merasa memiliki diri, semakin utuh engkau merasakan hidup. Sujud sunyi tidak menghapus identitas, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar. Dari sinilah jiwa bersiap melangkah menuju puncak rasa, bukan sebagai aku yang menuntut, tetapi sebagai hamba yang telah rela. Bab 9, Puncak Rasa dalam Keheningan Total. Pada puncak perjalanan ini, sujud sunyi tidak lagi terasa sebagai pengalaman yang datang dan pergi, tetapi sebagai keadaan batin yang menetap. Hening menjadi rumah, tunduk menjadi napas. Tidak ada lagi pencarian yang gelisah karena rasa telah menemukan tempat berlabuh. Inilah puncak rasa, bukan dalam arti ekstase yang menggetarkan, tetapi dalam ketenangan yang sangat dalam, tenang yang tidak mudah terusik oleh apapun yang terjadi di luar diri. Di titik ini, seseorang menyadari bahwa kedalaman rasa tidak selalu ditandai oleh air mata atau getaran hebat. Justru seringkali ia hadir dalam kesederhanaan yang sangat halus. Sujud terasa ringan, hati terasa lapang, dan dunia berjalan sebagaimana mestinya, tanpa harus ditolak atau dirangkul berlebihan. Engkau tidak lagi menuntut hidup agar sesuai keinginan, karena rasa telah menerima bahwa setiap skenario ilahi selalu membawa hikmah, meski tidak selalu dipahami saat itu juga. Puncak rasa juga melahirkan kebijaksanaan yang sunyi. Engkau menjadi lebih sedikit berbicara, bukan karena tidak tahu, tetapi karena sadar bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan. Ada hal-hal yang cukup dijaga dalam dada, dirawat dalam sujud, dan dijalani dengan akhlak. Dari sini perilaku seseorang mulai memancarkan ketenangan tanpa harus diajarkan. Kehadirannya meneduhkan, ucapannya menimbang, dan sikapnya mencerminkan kedalaman yang telah ditempa lama. Dalam keheningan total ini, hubungan dengan Allah terasa sangat intim, namun tetap penuh adab. Tidak ada rasa menyatu yang melampaui batas, tidak ada klaim kedudukan. Yang ada hanyalah kedekatan hamba dengan Rabb-Nya, dekat dalam kepasrahan, dekat dalam penghambaan. Inilah puncak yang aman, puncak yang menjaga tauhid tetap murni, karena semakin dalam rasa, semakin kuat kesadaran bahwa Allah tetap Allah dan hamba tetap hamba.
Dan ketika puncak rasa ini disentuh, sujud tidak lagi dipandang sebagai momen khusus yang ditunggu, tetapi sebagai sumber kekuatan yang selalu bisa kembali. Setiap kali hati mulai berat, setiap kali dunia kembali berisik, sujud sunyi menjadi jalan pulang. Dari puncak inilah jiwa bersiap menutup perjalanan ini, bukan dengan kesimpulan yang lantang, tetapi dengan keteguhan lembut yang akan dibawa ke seluruh sisa hidup. Bab 10. Kembali ke dunia dengan hati yang bersujud. Pada akhirnya, perjalanan sujud sunyi tidak berakhir di sajadah. Ia justru menemukan maknanya ketika seseorang kembali berdiri dan melangkah di dunia. Namun kini ada yang berbeda. Hati tidak lagi berjalan dengan gelisah yang sama. Ada jejak tunduk yang tertinggal di dalam dada. Seakan sujud itu terus hidup, bahkan ketika tubuh tidak lagi berada di posisi paling rendah. Inilah tanda bahwa rasa telah naik ke tingkat tertinggi, bukan dengan meninggalkan dunia, tetapi dengan hadir di dalamnya tanpa diperbudak olehnya. Kembali ke dunia setelah sujud sunyi membuat seseorang melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih. Ambisi tetap ada, tanggung jawab tetap dipikul, namun semuanya berada pada tempat yang tepat. Dunia tidak lagi dijadikan tujuan akhir, melainkan ladang penghambaan. Keberhasilan tidak disembah, kegagalan tidak ditakuti. Semua dijalani sebagai amanah. Sujud telah mengajari hati untuk tidak meletakkan makna hidup pada sesuatu yang fana. Pada fase ini, akhlak menjadi cerminan terdalam dari ibadah. Bukan banyaknya ritual yang ingin ditunjukkan, tetapi bagaimana seseorang bersikap saat tidak ada yang melihat. Kesabaran, kelembutan, kejujuran, dan keteguhan muncul secara alami, bukan dibuat-buat. Inilah buah paling nyata dari sujud sunyi, perubahan batin yang perlahan menjelma menjadi cahaya dalam perilaku. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi di sajadahmu, tetapi mereka merasakan dampaknya dalam kehadiranmu. Sujud sunyi juga menanamkan satu kesadaran penting, bahwa perjalanan ini tidak pernah selesai. Tidak ada titik sampai, tidak ada gelar ruhani yang bisa diklaim. Setiap hari adalah undangan baru untuk kembali merendah, kembali jujur, kembali tunduk. Ada hari-hari ketika rasa itu kuat, ada hari-hari ketika ia terasa jauh. Namun kini engkau tahu jalannya. Engkau tahu kemana harus kembali ketika hati mulai kering dan dunia kembali bising. Dan disinilah rahasia terbesar itu akhirnya terbuka dengan lembut. Puncak rasa bukanlah pengalaman langit yang terpisah dari bumi, melainkan kemampuan untuk hidup sepenuhnya sebagai hamba. Sujud sunyi telah membimbingmu ke tingkat tertinggi, bukan dengan meninggikan diri, tetapi dengan mematangkan kepasrahan. Maka berjalanlah di dunia dengan hati yang terus bersujud, karena selama itulah rasa akan tetap hidup, dan selama itu pula engkau tidak akan benar-benar jauh dari Allah. Dan jika malam ini hatimu terasa berat, jangan cari jawaban kemana-mana. Cukup kembalilah ke sujud yang paling sunyi. Di sanalah rasa dipulihkan, ego dilembutkan, dan jiwa diingatkan siapa dirinya. Semoga setiap sujud kita bukan hanya gerakan, tapi perjumpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.